Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi kita di mata kuliah utilitas bangunan. Materi hari ini adalah sistem pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Ini saya bagi jadi 3 part, supaya lebih enak juga teman-teman mendengarkan dan nontonnya. Eh, Pada part pertama kita bahas secara umum dulu bagaimana tentang api, tentang bahaya kebakaran dan lain-lain, bagaimana proses terjadinya kebakaran dan lain-lain. Untuk part 2-nya kita akan bicara tentang sistem proteksi pasif, kemudian part 3 kita akan bicara tentang sistem proteksi aktif. Oke, kita lanjut dulu. Eh, Pertama-tama kita perlu tahu dulu sejarahnya. Ini saya ambil dari beberapa sumber, buku yang juga sudah saya sampaikan ke teman-teman di grup utilitas kemarin. Jadi sebelum ditemukannya sistem kebakaran yang sekarang sudah baik pada bangunan, dulu pada tahun 1666, sebelum kebakaran besar di kota London itu, kota tidak memiliki sistem proteksi kebakaran yang terorganisir. Ini diambil contoh di kota London, bahwa saat itu tuh memang terjadi kebakaran besar. Kemudian di dunia, kota-kota besar itu tidak memiliki sistem proteksi kebakaran yang baik. Bangunan-bangunan baru akhirnya dibuat dari batu bukan kayu setelahnya. Kemudian pada tahun 1736, Benjamin Franklin berperan penting dalam membangun sukarelawan pemadam kebakaran di Philadelphia. Kemudian ada lagi kebakaran besar terjadi pada tahun 1871, menghancurkan 3,3 mil persegi. Nah, sebagian besar konstruksinya juga kayu. Itu juga masih belum ada sistem proteksi kebakaran yang baik pada bangunan. Akhirnya dari kebakaran besar di Chicago pada 1800-an itu akhirnya mengakibatkan adanya peraturan kebakaran yang lebih ketat juga dan menghasilkan beberapa petugas pemadam kebakaran yang baik di Amerika dan khususnya akhirnya di dunia gitu. Kemudian selanjutnya kita bicara tentang bahaya kebakaran. Nah, pencegahan kebakaran itu bisa dimulai dari kesadaran akan resiko kebakaran dan pemahaman tentang proses pembakaran dalam membantu metode pencegahan. Bahaya kebakaran itu apa? Itu adalah bahaya yang ditimbulkan karena adanya nyala api yang tidak terkendali sehingga dapat mengancam keselamatan jiwa manusia dan juga harta benda. Kemudian bahaya kebakaran adalah yang diakibatkan oleh adanya ancaman potensial dan derajat terkena percikan api. Sejak dari awal terjadi kebakaran hingga penjalanan api, asap, dan gas yang ditimbulkan. Jadi kita mesti tahu dulu bagaimana bahaya kebakaran, gimana kebakaran itu awalnya muncul, sehingga kita bisa paham bagaimana mencegahnya gitu. Di sini kita akan bahas fokus kepada api dan proses-proses sebelum terjadi ada kebakaran gitu ya. Nah, ini adalah yang diagram yang sudah kita tahu di mana-mana, bahwa antara sumber panas, oksigen, dan bahan bakar itu saling berkesinambungan dan mereka itu memunculkan proses terjadinya titik api, di mana ketika mereka bersatu, itu akan menyebabkan nyala api yang besar, sehingga perlu diperhatikan bahwa terjadi titik api itu karena adanya sumber panas, oksigen, dan bahan bakar yang tidak terkendali berkembang. Nah, seperti ini. Seperti yang kita tahu, soal adanya api, kemudian bagaimana cara menyebarnya ke bangunan, itu juga termasuk di dalam proses-proses perpindahan panas, seperti yang kita tahu konduksi, konveksi, dan radiasi. Seperti yang telah dijelaskan pada gambar. Yang bisa teman-teman lihat, misalnya kalau radiasi itu bahwa panasnya, perpindahan panas itu ada keberakaran di antara kebakaran satu dengan kebakaran lain itu bisa berpindah panasnya, akhirnya sebelah-sebelahnya juga bisa ikut terbakar. Itulah pentingnya juga kita buat menjaga jarak bangunan nanti ya, bagaimana untuk amannya gedung dengan proteksi sistem kebakaran gitu ya. Selanjutnya 4 hal yang berkaitan saat terjadinya kebakaran. Yang pertama, penghuni bangunan, yaitu kita manusianya.
isi bangunan atau harta, struktur bangunan, dan bangunan yang letaknya bersebelahan. Seperti yang tadi kita bilang saat penyebaran api dengan proses radiasi, bahwa bangunan-bangunan yang letaknya bersebelahan juga perlu diperhatikan karena itu akan berkaitan kalau bisa jadi menyebar apinya dari bangunan satu ke bangunan yang lain kayak gitu. Kemudian kalau diklasifikasikan bangunan terhadap kemungkinan bahaya kebakaran, itu ada beberapa klasifikasi seperti yang bisa dilihat, bahaya kebakaran ringan, bahaya kebakaran rendah kelompok 1, bahaya kebakaran rendah kelompok 2, kelompok 3, dan kemudian diklasifikasikan untuk bahaya kebakaran berat secara luasan ya teman-teman. Dan kerusakan harta benda yang ditimbulkan. Ini bisa teman-teman lihat bahwa ini saya ambil contoh kebakaran yang baru di Surabaya yang cukup juga waktu itu headline-nya ada di mana-mana, kebakaran soto Cahar waktu itu ya, bulan Januari. Sekarang dia sudah kembali normal ya, tidak termasuk ke dalam bahaya kebakaran berat karena tidak menimbulkan banyak kerusakan. Oke, sekarang kita bagi berdasarkan struktur utama. Itu ada kelas A, kebakaran tipe kelas A, di mana struktur utamanya itu harus tahan terhadap api sekurang-kurangnya 3 jam. Ini yang termasuk di klasifikasi struktur utama yang paling baik gitu. Istilahnya paling tidak saat terjadinya kebakaran nih di kelas kebakaran tipe kelas A ini, bangunan itu bisa bertahan selama sekurang-kurangnya 3 jam, contohnya di hotel, pertokoan, pasar raya bisa, perkantoran-perkantoran, rumah sakit, bangunan-bangunan industri yang penting gitu ya, tempat hiburan, dan bangunan-bangunan yang lain. Kemudian turun ke klasifikasi selanjutnya, kelas B, struktur utamanya paling enggak sekurang-kurangnya kita harus tahan api 2 jam, biasanya di tingkat perumahan, asrama, tempat ibadah. Selanjutnya ada bangunan kelas C, struktur utamanya paling tidak dia harus tahan api sekurang-kurangnya 1 jam. Biasanya bangunan yang nggak bertingkat dan bangunannya sederhana. Kemudian ada klasifikasi bangunan di kelas D, di mana semua bangunan itu tidak mencakup di kelas A, kelas B, dan kelas C. Dan diatur sendiri, seperti misalnya instalasi nuklir, gudang senjata, dan gudang mesyu gitu ya teman-teman. Karena itu sudah pasti ketika terbakar, seperti instalasi nuklir langsung habis pasti. Karena memicu sumber api bangunannya. Ini juga ada saya ambil dari salah satu buku, ada beberapa tabel komponen yang teman-teman bisa lihat nanti ya, di mana kalau misalnya ketika ada ceiling tinggi dan partisinya rendah, kalau misalnya pada kondisi biasa dia mendapatkan daylighting dan ventilasi alami, kemudian pada saat terjadinya api kalau nggak ada sprinkler itu juga bahaya, dia akan menyebar ke seluruh floor plan gitu, dan lain-lain yang teman-teman bisa baca. Nanti juga bukunya akan saya share untuk teman-teman bisa cari sendiri gitu ya. Oke, setelah itu terakhir untuk sebagai informasi teman-teman juga kalau mau membuka bahwa di mana ada beberapa regulasi yang sudah diatur sama negara kita tentang pengamanan terhadap bahaya kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan. Beberapa di antaranya ada SK Kementerian PUPR, kemudian ada SNI juga di tahun 2000 tentang pengendalian asap kebakaran pada kebakaran gedung, kemudian ada SNI juga tentang tata cara perencanaan jalur evakuasi pada bangunan gedung, kemudian ada tata perencanaan pemasangan sprinkler otomatis untuk bahaya kebakaran. Oke. Cukup dulu untuk materi kita pada part 1 ini. Kita lanjut pada materi part 2 dan part 3. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.